Ini cerita tentang pengakuan Sugandi, mantan ajudan Presiden Soekarno yang pernah menghebohkan itu. Sugandi yang dimaksud adalah Sugandi Kartosubroto. Dia terakhir pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Sugandi pernah cukup lama jadi ajudan Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Dirinya menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia pertama itu selama 12 tahun atau dari tahun 1948 sampai dengan 1960. Setelah itu, ditugaskan di staf Angkatan Bersenjata. Kemudian ketika peristiwa gerakan 30 September meletus di Jakarta awal Oktober tahun 1965, Sugandi sudah bertugas di staf Angkatan Bersenjata. Dia juga jadi Kepala Harian Angkatan Bersenjata. Pangkatnya ketika itu, Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. Cerita tentang pengakuan Sugandi yang menghebohkan itu sendiri dikutip dari majalah Tempo edisi nomor 32 tahun ke-14 tanggal 6 Oktober tahun 1984 yang dimuat ulang dalam buku Kisah Malam 30 September tahun 1965 dan Perjalanan PKI yang disusun Pusat Data dan Analisis Tempo. Seperti dikutip dari majalah Tempo, dalam pengakuannya, Sugandi bercerita, pada tahun 1965 itu, PKI sudah merasa yakin akan menang. Karena yakin menang, menurut Sugandi, di mana-mana orang-orang PKI itu selalu menyombongkan diri sebagai partai terbesar. Kebetulan, waktu itu di samping sebagai Ketua MKGR atau Musyawarah Kerja Gotong Royong, saya juga Ketua Umum PADI atau Pengajian Dakwah Islam. Tiap awal bulan ada pengajian malam Jumat di rumah para Panglima ABRI. Sebelum dakwah, saya selalu membuka dengan memperingatkan adanya orang yang menyombongkan diri dan mengingatkan hadirin agar tidak sampai kemasukan setan, kata Sugandi seperti dikutip dari ulasan yang dimuat majalah Tempo edisi tanggal 6 Oktober tahun 1965. Pada tanggal 30 September malam atau malam Jumat, menurut cerita Sugandi, ada pengajian di rumah Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya R.E. Martadinata. Di pengajian itu, Sugandi berkata, mungkin besok akan terjadi sesuatu. Sugandi juga mengaku, sebelumnya, pada tanggal 30 September pagi, dia ke istana menemui Bung Karno di kamar tidurnya. Waktu itu, kata Sugandi, ia menanyakan apakah benar jenderal-jenderal akan ditangkap dan diadili dengan tuduhan terlibat Dewan Jenderal. Menurut Bung Karno, mereka tidak mengerti soal revolusi. Jawab saya, loh, tidak mengerti bagaimana? Jenderal Yani kan tangan kanan Bung Karno, anak emas Bung Karno. Seharusnya Bung Karno menyelamatkan Yani. Kata Bung Karno, karena itu, saya mau panggil dia besok pagi. Mau saya tanya macam-macam, kata Sugandi. Waktu itu, saat bertemu Bung Karno, Sugandi mengaku sempat mengatakan kepada Presiden Indonesia pertama itu bahwa PKI jahat. Tapi Bung Karno meminta Sugandi jangan fobia kepada kaum komunis. Kamu jangan fobi lagi, komunis ada di dunia ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tatkala saya mengingatkannya tentang teror PKI, Bung Karno marah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyuruh saya keluar. Begitu pengakuan Sugandi soal pertemuannya dengan Bung Karno pada 30 September pagi seperti dikutip dari majalah Tempo. Pada tanggal 1 Oktober pagi, kata Sugandi, istri Maijen Suprapto dan istri Maijen S. Parman datang menemuinya. Keduanya melaporkan bahwa suami mereka diculik Cakrabirawa. Saya memikirkan, tindakan apa yang harus saya ambil. Saya memutuskan untuk menemui Pak Martadinata. Kepadanya saya ceritakan penculikan para jenderal itu. Dia kaget, tapi dia bilang, kita semua taat pada Presiden, kata Sugandi. Masih menurut Sugandi, Presiden Soekarno pagi itu ternyata ada di Halim. Laksamana Martadinata yang ingin tahu duduk persoalannya dari Presiden sendiri. Lalu berangkat ke Halim, karena Jenderal Yani tidak ada, kata Sugandi. Secara hierarkis yang memimpin Angkatan Darat adalah Maijen Soeharto sebagai Pangkostrat. Saya lalu pergi ke Kostrat. Antara pukul 9 dan 10 itu Kostrat masih sepi. Tapi Pak Harto sudah ada. Beliau berjanji membantu. Pak Harto ternyata sudah tahu bahwa RRI sudah dikuasai Letkol Untung, kata Sugandi. Waktu itu, kata Sugandi, ia sedang memimpin bagian penerangan Hankam. Pada hari itu juga, Sugandi mengajak temannya Brigjen Ibnu Subroto, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat untuk menyerbu RRI, guna membungkam suara musuh.
Tapi Pak Harto bilang, RRI bukan tempatnya, RRI hanya studionya, pangkalan dan motornya di Cimanggis. Bersama dengan satu regu RPKAD kemudian kami menyerbu RRI di Jalan Merdeka Barat. Lalu saya tempatkan Kolonel Sofyan di sana untuk menjaga dan mengawasi, kata Sugandi. Setelah itu, kata Sugandi, disiarkan pidato Maijen Soeharto yang pada pokoknya menjelaskan bahwa situasi keamanan telah pulih kembali. Lalu pada 6 Oktober tahun 1965, ia juga berpidato untuk menjelaskan latar belakang kudeta PKI. Kata Sugandi, bahwa PKI sebelumnya bisa menang karena berkedok Pancasila. Sebetulnya, semua ucapan PKI bohong saja. Mengutip artikel di Wikipedia, Sugandi Kartosubroto lahir pada tanggal 3 Januari tahun 1923. Sugandi pernah bertugas menjadi ajudan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama selama 12 tahun yakni dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1960. Sugandi juga pernah jadi komandan pengawal presiden dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1948 dan pada awal revolusi sebagai prawira Intel di Surabaya. Sugandi pernah menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1952. Sugandi juga pernah mengikuti kursus Bepamen Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1955. Di masa kecilnya, Sugandi gemar berorganisasi, dan dalam usia 10 tahun sudah aktif sebagai anggota Kepanduan Bangsa Indonesia di Kediri, Jawa Timur. Anak kedua dari 6 bersaudara ini kemudian menjadi wakil ketua Jong Islamiyah Tenbon Cabang Surabaya pada tahun 1940. Di bidang organisasi, Sugandi termasuk pendiri MKGR atau Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Pada tanggal 25 Juli tahun 1991, Sugandi meninggal dunia.